like, comment, and share. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jenny Margarita Tamelap. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan yang ada di dalam manajemen kelas. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apa itu manajemen kelas. Nah, manajemen kelas adalah upaya guru untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kondisi optimal yang diharapkan dan mengatasi ketika timbul kesulitan belajar. Dengan kata lain, manajemen kelas adalah kegiatan mengatur kelas untuk pembelajaran. Nah, salah satu pendekatan yang ada di dalamnya yaitu pendekatan resep atau cookbook. Pendekatan ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Nah, daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam daftar tersebut. Tidak ada salahnya apabila guru juga meminta peserta didik untuk mengemukakan hal-hal yang mereka sukai dari proses pembelajaran tersebut. Semua komentar peserta didik hendaknya diperhatikan baik-baik, lalu kemudian diaplikasikan dalam tindakan nyata. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila Aulia. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendekatan perubahan tingkah laku. Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menjadi baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral yang mengemukakan asumsinya sebagai berikut. Semua tingkah laku yang baik dan kurang baik merupakan proses belajar di mana asumsi ini yang mengharuskan wali atau guru kelas berusaha menyusun program kelas dan suasana yang dapat merangsang terwujudnya proses belajar yang memungkinkan peserta didik mewujudkan tingkah laku yang baik menurut ukuran norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. 2. Di dalam proses belajar terdapat proses psikologis yang fundamental berupa penguatan positif atau positive reinforcement, hukuman, penghapusan atau extension, dan penguatan negatif atau negative reinforcement. Asumsi ini mengharuskan seorang wali atau guru kelas melakukan usaha-usaha mengulang-ulangi program atau kegiatan yang dinilai baik atau perangsang bagi terbentuknya tingkah laku tertentu terutama di kalangan peserta didik. Saya Maria Fatima Kewabenga. Di sini saya akan melanjutkan bagian materi dari pendekatan tingkah laku. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya sebagai kurang baik. Harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku peserta didik atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Tingkah laku yang baik atau positif harus dirasakan dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas harus diberikan sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan tidak puas dan pada giliran tingkah laku tersebut akan dihindari. Namun demikian agar pelaksanaan hukuman berjalan efektif dan cukup manusiawi, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gunakan hukuman secara ketat atau terbatas dan seperlunya atau tidak royal. Artinya, ketika anak membuat kesalahan, kita memberikan hukuman yang sewajarnya saja atau hukuman edukatif yang berguna bagi anak. Yang kedua, jelaskan kepada peserta didik
kenapa ia tidak memperoleh hukuman seperti itu? Artinya, sebagai guru, kita memberitahukan kepada anak bahwa hal yang ia lakukan tersebut salah sehingga ia harus mendapatkan hukuman, dan sebaliknya, jika anak melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pujian. Yang ketiga, sediakan pula jalan alternatif bagi peserta didik dalam memperoleh penguatan untuk menjauhi hukuman. Artinya, ketika melakukan kesalahan, maka hukuman akan terus ada, dan begitu pun sebaliknya, kalau tidak ada kesalahan, maka hukuman tidak akan berlaku. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Biti. Saya akan melanjutkan materi pada bagian keempat sampai bagian keenam. Bagian keempat, berikan hukuman dan penguatan secara seimbang. Misalnya, berikan hukuman ketika anak tidak menyelesaikan tugas. Sementara itu, berikan penguatan ketika anak berhasil melaksanakan tugasnya. Yang kelima, hindari bentuk-bentuk hukuman fisik. Artinya, berikan jenis hukuman kepada anak yang tidak mengakibatkan rasa sakit secara fisik kepada anak. Yang keenam, segeralah memberikan hukuman sewaktu perilaku menyimpang tersebut mulai terjadi. Jangan dibiarkan terlalu lama baru diberikan hukuman. Artinya, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh membiarkan. Harus memberitahukan kepada anak bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Lili Nubatonis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pendekatan yang terakhir. Nah, pendekatan eklektik yaitu penggabungan dari pendekatan perubahan perilaku, proses kelompok, dan sosial emosional. Pendekatan ini menekankan pada kreativitas dan inisiatif guru atau wali kelas dalam memilih pendekatan yang berbeda, di mana guru mengelola satu kelas sambil mencoba menggunakan kelas yang berbeda. Artinya di sini guru menjadi wali kelas sekaligus guru mata pelajaran yang memiliki potensi untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien. Terima kasih.